Halo guys, perkenalkan nama saya Sefir Sringyer dengan NIM 2017-016-016. Saya mahasiswa dari Universitas Sarjana Merah Taman Siswa. Nah, di sini saya akan mau mengajarkan materi mengenai sistem ekskresi. Nah, kalau kita mau tahu lebih dalam lagi mengenai sistem ekskresi, kita harus tahu dulu pengertian dari sistem ekskresi. Dan kedua tuh alat-alat atau organ-organ yang terkandung dalam sistem ekskresi. Yang ketiga adalah mengenai cara kerja organ-organ dari sistem ekskresi tersebut. Dan yang keempat adalah kelainan atau penyakit yang disebabkan oleh sistem ekskresi tersebut. So, ini adalah video penjelasan mengenai sistem ekskresi. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan membahas tentang proses ginjal dan proses ekskresi urin pada ginjal. Ginjal merupakan alat ekskresi utama pada manusia. Ginjal berbentuk seperti kacang merah, berwarna keunguan dan tulangnya ada dua. Letaknya di pinggang sebelah kiri dan kanan tulang belakang. Bobot ginjal orang dewasa bisa mencapai 120 hingga 150 gram. Struktur ginjal ada 3 bagian, yaitu 1. Kulit ginjal, 2. Sumsum ginjal, 3. Rongga ginjal, 4. Di dalam korteks terdapat penyaring darah atau nefron. Setiap nefron tersusun dari badan malpighi dan saluran panjang bergulung atau yang biasa disebut tubulus atau tabula. Badan malpighi tersusun atas glomerulus yang diselubungi oleh kapsula Bowman yang terdiri dari tubulus proksimal, letaknya terletak dengan modula, dan tubulus kristal yang letaknya jauh dari badan malpighi. Kedua tubulus ini terhubung oleh lengkung Henle. Proses pembentukan urin. Ginjal berperan menyaring darah yang hasilnya berupa urin. Urin dihasilkan melalui 3 tahap: filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Filtrasi terjadi di badan malpighi. Plasma darah dan zat yang terlarut di dalamnya disaring oleh glomerulus di dalam malpighi, dan setelah disaring di malpighi, darah meluar melalui vena ginjal atau vena miliaris. Hasil saringan kemudian masuk Bowman. Hasil filtrasi dari glomerulus dan kapsul Bowman disebut filtrat atau urin primer. Urin primer ini mengandung air, protein, glukosa, asam amino, urea, dan ion anorganik. Glukosa, ion anorganik, dan asam amino masih diperlukan oleh tubuh. Filtrat glomerulus atau urin primer mengalami tahap reabsorpsi yang terjadi di dalam tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Proses tahap ini dilakukan oleh sel-sel epitelium di seluruh tubulus ginjal. Banyak zat yang diabsorpsi tergantung kebutuhan tubuh saat itu. Zat-zat yang diabsorpsi antara lain glukosa, asam amino, garam atau NaCl, dan ini semua masuk ke dalam pembuluh darah di sekitar tubulus. Setelah tiba di lengkung Henle, volume filtrat telah berkurang. Hasil tahap reabsorpsi ini dinamakan urin sekunder atau filtrat tubulus. Urin sekunder ini mengandung air, garam, urea, pigmen empedu yang berfungsi memberi warna dan bau pada urin. Urin sekunder masuk ke dalam tubulus contortus distal dan terjadi lagi penyerapan zat-zat yang tidak digunakan dan terjadi kelebihan air diserap sehingga terbentuk urin. Tahap pengeluaran atau augmentasi. Urin sekunder dari tubulus contortus distal akan turun menuju saluran pengumpul atau tubulus collectivus. Dari tubulus collectivus, urin dibawa ke dalam pelvis renalis, lalu ke ureter, menuju ke kantung temi
atau vesika urinaria. Dan selanjutnya urin akan keluar dari tubuh.